dan juga kira-kira apa yang akan kalian hadapi dalam semester ini sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Sri Wahyuni. Nah, hari ini kita akan membahas, kita mereview dulu ya tentang dasar tentang protein. Sebelum benar-benar, nama mata kuliah ini teknologi protein ya. Jadi nanti akan lebih dalam aplikasinya di industri, bagaimana kita mengisolasi protein, bagaimana kita menggunakan protein itu di produk pangan dan sebagainya. Seperti yang sudah diceritakan oleh Ibu Prof minggu lalu. Nah, tapi sebelum bisa kita mengaplikasikan, kita harus memahami dulu tentang protein. Kalau kalian tidak kenal dengan protein itu, maka akan susah mengaplikasikannya jadi seperti ya orang umum kebanyakan gitu ya, bukan berdasarkan data ilmiah, tapi cuman coba-coba. Nah, sebagai anak teknologi pangan, kalian itu ketika menggunakan protein itu tahu kenapanya gitu ya, tahu um, mekanismenya. Kok bisa seperti itu gitu? Kenapa ya? Ladi Harloni, tolong diaktifkan videonya. Kalau tidak diaktifkan videonya, saya keluarkan lagi. Ya, terima kasih. Oke, kita masuk ke bisa kelihatan yang saya share? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Saya tidak perlu perkenalkan diri lagi ya. Insya Allah sudah kenal semua toh, sudah semester 6 ya, sudah berapa kali kita ketemu. Dan seperti biasanya di kelas saya, keaktifan itu sangat dihargai. Jadi kalau kalian mau bertanya, menjawab, jangan malu-malu gitu ya. Langsung bersuara, karena kalau angkat tangan di sini tidak kelihatan, atau raise hand bisa ya, raise hand di Zoom. Oke, pertama tentang protein. Nah, kita akan satu semester ini kita bicara tentang protein terus. Nah, makanya yang pertama-tama kalian harus masih ingat atau jangan sampai amnesia tentang konsep dasarnya protein. Nah, pertama apa itu protein? Ada yang bisa menjelaskan apa itu protein? Saya, Bu. Ya, silahkan Alung. Protein merupakan zat gizi makrokompleks yang tersusun atas asam amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida. Oke, bagus sekali. Jadi dia kompleks, molekul kompleks yang tersusun atas asam amino yang saling berikatan dengan ikatan polipeptida. Nah, di situ ada beberapa istilah. Ada dua istilah penting di situ, asam amino dan ikatan polipeptida. Ada yang bisa jelaskan asam amino itu apa? Saya, Ibu, Silakan. asam amino sendiri itu tersusun atas unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Ya, salah satu ciri khasnya ya asam amino dibandingkan dengan zat gizi lainnya itu dia punya nitrogen. Jadi selain oksigen, selain karbon, hidrogen, dia punya nitrogen. Terus ikatan polipeptida itu gimana? Mana ikatan polipeptida? Apa dengan apa yang berikatan? Oke, nanti kita akan lihat di situ ya. Jadi apa itu protein? Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Alung, bahwa merupakan dia itu senyawa kompleks gitu ya, yang terdiri atas asam amino. Asam amino yang berikatan dengan ikatan peptida. Nah, asam amino itu sendiri atau
karena protein tersusun atas asam amino, dan asam amino itu mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada beberapa yang mengandung sulfur. Maka unsur-unsur ini juga dimiliki oleh protein. Ya. Coba kita tebak gambar dulu. Yang mana yang protein atau yang mana yang asam amino? A, B, atau C? A, B, atau C? Kelihatan ya gambarnya? Asam aminonya yang A, Bu. Yang A, siapa ini yang menjawab? Sulistina ya? Sulis, Bu. Ya. Iya. Ada lagi yang lain? Sulis jawab A. Yang A. A juga. Salman ya? Oke, betul sekali. Jadi asam amino itu adalah yang A. Ingat tadi ya, asam amino itu punya ciri khas dibandingkan zat gizi yang lain, yaitu dia punya nitrogen ya. Di sini yang lain tidak punya nitrogen. Tapi tidak semua senyawa yang mengandung nitrogen itu adalah protein ya. Asam amino itu selain dia punya nitrogen, dia ciri khasnya itu ada 3 gugus ini. Yang pertama gugus aminnya atau yang mengandung protein, terus gugus asamnya itu COOH, dan terus ada rantai karbonnya R yang diikat oleh satu karbon. Jadi ada karbon di tengah gitu ya, karbon di tengah, dia mengikat gugus aminnya, gugus asamnya COOH, dan ikatan karbonnya nanti, rantai karbon. R ini nanti bermacam-macam, nanti kita lihat ya. Nah, walaupun bukan termasuk protein, bukan asam amino, seharusnya 2 gambar yang lain kalian itu bisa mengidentifikasi. Sudah semester 6 ya. Ada yang tahu B ini termasuk golongan apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Lebih spesifik, bisa dikasih nama? Glukosa, Bu. Glukosa. Ya, Glukosa, Bu. ya bagus. Terus kalau yang C? Polipeptida. Apa? Rantai polipeptida, Bu. Bukan. Polipeptida tadi tersusun atas asam amino. Nah, di sini tidak ada nitrogennya ya. Yang paling gampang untuk mengidentifikasi apakah dia asam amino atau tidak, cari N-nya. Di sini tidak ada N-nya. Apa dari yang di bahan pangan yang punya rantai karbon yang panjang? C, 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 C. Yang sekarang langka di pasaran, menjadi pembicaraan ibu-ibu. Minyak. Minyak. Lemak, Itu tersusun atas Lemak. lemak, gimana? lemak, Ibu, lemak. Lemak. Lemak itu kan umumnya ya, kayak tadi karbohidrat itu umumnya gitu. Terus kan dia ada kelompok lagi di dalamnya, ada monosakarida, disakarida gitu ya. Monosakarida sendiri, lipid sama lemak itu sama, itu kelompok besarnya. Apa yang menyusun polisakarida itu masuk apa? Polisakarida masuk karbohidrat. asam lemak. Ya, Asam betul. lemak.
asam lemak. Asam lemak. Ini sebagai anak teknologi pangan ya, insya Allah tahun depan kalian sudah jadi sarjana teknologi pertanian, amin, gitu ya. Atau mungkin 1 semester lagi. Harus tahu ini, dari gambarnya saja harus bisa lihat, oh ini tuh setidaknya protein, karbohidrat, lemak, karena itu zat gizi makro ya, dan di semua bahan pangan pasti dia ada. Kalau air kalian sudah tahu lah ya, H2O. Nah, jadi asam lemak itu ciri khasnya adalah dia punya rantai karbon yang panjang. Makanya kalau ada rantai karbon yang panjang itu dia bersifat non polar. Kalau non polar ini larut air atau tidak larut air? Tidak larut air, Ibu. Tidak larut air ya, atau hidrofobik, tidak suka air. Ya, konsep-konsep ini jangan ditinggal. Oke, karena nanti pengaplikasian itu akan kembali lagi ke sini. Nah, konsep non-polar, hidrofobik, hidrofilik itu juga sangat penting di protein. Oke, jadi kalian saya harap sudah bisa mengenali yang mana protein, yang mana asam amino gitu ya. Jadi protein tadi itu polipeptida itu juga disebut dengan protein. Jadi protein itu bahasa apanya ya? Bahasa pasarnya gitu. Polipeptida itu untuk menunjukkan bahwa dia poli itu banyak gitu ya. Apa yang banyak? Itu asam aminonya. Asam aminonya banyak, saling berikatan dengan ikatan peptida. Nah, asam amino yang terbentuk atau yang saling berikatan itu banyak macamnya, bukan hanya satu asam amino. Asam amino itu setidaknya ada 20 macam. Ya. Polipeptida itu bisa yang disebut dengan polipeptida itu asalkan minimal 2 asam amino saling berikatan itu sudah polipeptida. Jadi polipeptida bisa dipeptida gitu ya, tripeptida dan sebagainya. Nah, ketika ikatannya sudah banyak sekali, itulah dia yang menjadi kita kenal sebagai protein. Gitu ya. Protein itu pasti polipeptida. Tapi tidak semua polipeptida itu protein. Karena ada polipeptida yang hanya tersusun atas 2 asam amino. Kalau hanya 2-3 asam amino itu belum dikatakan protein. Nah, asam amino itu ya tadi punya ciri khasnya, itu dia punya 2 gugus. Yang pertama yang sudah pastinya ya, itu gugus aminonya dan gugus karboksilatnya. Karboksil grup dan gugus amino. Nah, selain 2 gugus ini, dia punya juga 1 rantai karbon. Ya, ini bermacam-macam. Itulah yang menyebabkan kenapa ada 20 macam asam amino. Kalau struktur dasarnya sama semua, yang ini tuh sama semua. Ini sama semua. Jadi kalau kalian melihat yang ini, oh ini asam amino. Nah, nanti R-nya inilah yang bermacam-macam, itu yang menentukan jenis asam amino. Dan itu juga yang akan menentukan sifat dari asam amino. Ada 20 macam tadi ya, asam amino. Ada 12 yang bisa dibikin oleh tubuh, dan ada juga 8 yang tidak bisa dibikin oleh tubuh. Atau biasa dikenal dengan apa itu? Asam amino apa? Yang tidak bisa dibikin oleh tubuh. Asam amino esensial. Asam amino esensial. Sudah ada tulisan di sini ya. Esensial amino acid. Nah, kalau asam amino esensial, karena kita tidak bisa memproduksi sendiri, maka harus Melalui makanan, Bu. melalui makanan. Kita harus mendapatkan dia dari makanan. Nah, itu kenapa pentingnya, salah satu pentingnya kita membuat makanan yang kaya
protein. Selain protein itu secara umum memang dibutuhkan tubuh, tapi ada beberapa yang bisa kita buat sendiri asam aminonya. Artinya protein bisa kita buat sendiri. Tapi ada 8 asam amino yang kita tidak bisa buat, maka kita harus mencukupinya dari makanan. Nah, salah satu ciri khas gitu ya penamaan dari asam amino itu ada akhiran ine. Jadi arganin, glisin gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada ine-nya. Kalau bahasa Indonesia sih hilang sih ine-nya, jadi in saja ya, glisin, arganin gitu. Oke, ini kita mengulang lagi. Jadi struktur asam amino sekali lagi dia ada karbon sentralnya, yaitu yang di tengah-tengah. Karbon ini mengikat satu gugus amino dan satu gugus karboksil. Terus ada satu gugus R-nya, gugus samping ya. Nah, gugus samping ini beda-beda dan dia yang menentukan sifat dari asam amino. Karena asam aminonya berbeda-beda sifatnya, maka dia juga akan menentukan sifat proteinnya. Absen jangan lupa ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa R-nya tadi itu beda-beda kan, bervariasi. Ingat tadi asam amino ada ada C sentralnya, ada aminonya, ada karboksilnya. R-nya bermacam-macam. Nah, di gambar ini R-nya itu yang ditandai dengan warna putih. Nah, berdasarkan gugus R ini, asam amino bisa dikelompokkan setidaknya menjadi 2 kelompok, yaitu asam amino nonpolar atau asam amino hidrofobik dan asam amino polar atau asam amino hidrofilik. Yang mana contoh asam amino nonpolar ini? Ada glisin, alanin, valin, dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat dari mana gugusnya, kok di ini polar, ini non polar, itu bisa dilihat dari gugus R-nya. Semakin banyak karbon gitu ya, itu semakin dia non polar. Kalau yang polar seperti ini, itu semakin banyak gugus OH-nya atau gugus yang memiliki muatan, yang memiliki muatan seperti ini NH2 plus, NH3 plus, NH plus. Di sini ada CO, di sini ada OH. Nah, yang seperti ini ada juga OH-nya, ada OH gitu ya. COO- itu kan berarti bermuatan. Itulah yang menyebabkan dia polar atau bisa larut di dalam air. Jadi tadi ya, berdasarkan gugus sampingnya atau R-nya, asam amino bisa dikelompokkan menjadi 2. Ada yang bersifat polar dan ada yang bersifat non-polar. Oke. Selain itu, ada juga asam amino yang mengandung S atau sulfur. Seperti metionin, terus apalagi satu lagi ya, saya lupa. Metionin, cysteine, itu dia mengandung S atau sulfur. Nah, keberadaan sulfur di dalam asam amino ini itu akan sangat-sangat mempengaruhi sifat dari protein. Sulfur containing amino acid. Jadi beberapa asam amino mengandung sulfur. Nah, sulfur ini nanti dia bisa membentuk jembatan sulfur, jembatan disulfida, disulfide bridges. Maksudnya apa sih jembatan?
Artinya nanti sulfur sama sulfur itu tuh dia saling berinteraksi. Berarti nanti kalau ada asam amino, misalnya sistin, ketemu metionin, nah S sama S-nya itu bisa saling berinteraksi. Nah ini akan mempengaruhi struktur 3 dimensi dari protein. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau masih ada yang kurang jelas? Kalau masih ada yang kurang jelas, katakan supaya bisa kita balik lagi untuk dijelaskan kembali. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti di minggu-minggu berikutnya, itu kita akan banyak mengaplikasikan dari prinsip dasar dari protein ini. Jadi saya ingin memastikan bahwa kalian semua paham tentang protein. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, tadi asam aminonya ya, bagian terkecil dari penyusun protein. Tadi dari definisi protein, tadi kan protein itu tersusun atas asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Nah, ikatan peptida itu apa? Tadi belum ada yang bisa menjawab ya. Saya harap nanti setelah kuliah ini kalian jadi bisa menjawab. Ikatan peptida itu apa? Yaitu ikatan antara NH2 dari satu asam amino dengan COOH dari asam amino yang lainnya. Jadi terbentuklah ikatan CN. Ya. Ingat tadi saya ulang sekali lagi karena memang nanti akan di situ-situ terus gitu ya. Asam amino ada C sentral, ada gugus amino, ada gugus karboksil. Ya. Nah, gugus karboksil sama gugus amino inilah yang saling berikatan satu sama lain membentuk ikatan peptida. Coba lihat di sini, ini kan COOH. Terus di sini ada NH2. Nah, hanya dari NH2 itu berikatan H dan OH dari karboksil dan amino ini dia lepas gitu ya, membentuk jadinya air H2O. Nah, terus karena ikatan di sini terlepas, maka C kehilangan satu tangannya kosong gitu ya. N juga satu tangannya kosong. Nah, maka dia saling berikatan. C sama N-nya berikatan. Itulah yang dimaksud dengan ikatan peptida. Ini sekarang terbentuklah dipeptida karena dari 2 asam amino. Ya. Nah, nanti yang ini, COH ini, bisa membentuk ikatan lagi dengan asam amino yang lain. Asam amino yang lain ini nanti bisa berikatan lagi dengan asam amino berikutnya, sampailah dia panjang. Nah, itulah ikatan peptida. Jadi ikatan antara gugus amino dengan gugus karboksil. Ketika 2 asam amino bereaksi membentuk ikatan polipeptida, dia akan membentuk air. Itu kenapa disebut reaksinya, reaksi pembentukan protein, kalau kalian pernah dengar disebut reaksi kondensasi. Karena dia membentuk air. Tapi kalau nanti kita putuskan ini, ikatan peptida, itu pembahasan berikutnya ya. Ikatan peptida, maka kita butuh air, itu yang disebut dengan hidrolisis. Hidrolisis protein, berarti proteinnya itu ikatan peptidanya diputus. Kalau hidrolisis kita butuh
air. Karena tadi kalau untuk kita mau balik ini ya reaksinya ya antara peptida menjadi asam amino, kalau kita mau balik berarti kan kita butuh air untuk mengisi OH H2O yang sudah terlepas. Jadi ini pembentukan protein. Nah, di setiap protein itu pasti punya N terminus dan C terminus. Apa itu N terminus, C terminus? N terminus itu adalah ujung dari rantai asam amino tadi yang masih mengandung NH2, itu N terminus. Kalau C terminus itu ujung dari protein yang masih mengandung COOH. Itu N terminus dan C terminus. Nah, N terminus ini kalau misalnya masih mau lanjut gitu ya, mau dia berikatan lagi dengan asam amino, memungkinkan gitu. Coba latihan. Ini saya bisa pakai ini tidak ya? Kalian bisa menggambar di sini. Gimana caranya ya? Saya lupa. Bisa ada yang menggambar di sini? Coba pakai di ininya, tulis gitu di layarnya. Bisa tidak? Kalian menggambar sesuatu di sini. Nah, itu ada U1A1190 keluar ini ya. Nah, bisa tidak ada yang menggambarkan di peptida dari asam amino, glisin, dan alanin. Ini glisin, ini alanin. Mungkin agak susah kalau ini ya. Coba kalian gambar saja di kertas, terus lihatkan ke videonya. Sudah ada yang selesai, glisin dan alanin.
Udah, Bu. Coba ini diperlihatkan, Salman. Gimana cara ubahnya merek ini? Tidak Kelihatan nggak, kelihatan. Bu? Atau Aduh, kalau sorry. di foto terus di share di chat bisa tidak ya? Kalau di chat nggak bisa, Bu. Oh, tidak bisa ya. Tidak terlalu jelas ini. Saya Oke, hmm, sebentar. Kelihatan ini Salman? Kelihatan Ibu. Justru yang agak kecil karena saya share screen-nya. Kelihatan. Oke, C. O. Jadi di situ, kalau yang saya lihat ya, O-nya yang berikatan dengan N-nya di sana. H, Bu. Ini H, Atau Bu. O berikatan dengan H. Tidak. OH sama H-nya itu lepas. Nanti yang berikatan itu adalah C dengan N-nya. Hmm, Jadi tadi ya reaksinya itu dia melepas, dia membentuk air. Ada lagi yang mau menunjukkan? Saya Ibu. Ya, silakan. Biar di spotlight. Oke, itu CO terus NH ya CHA. Oke, itu sudah benar ya, tapi NH-nya di situ tidak ada lagi muatannya. Berarti dilepaskan ya Bu. Ya, kan tadi H plusnya sudah keluar kan? H plusnya sudah keluar, OH minnya sudah keluar, maka ya tinggal di situ sudah tidak ada muatannya lagi di sana. Ya ya, jadi tulis itu sudah benar. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi ini kan glisin N H3 C H H. Nah, di sini ada C O. Nah, yang satu ini awalnya kan dia punya omin ya. Omin ini akan lepas, terus dia berikatan, yang C ini berikatan dengan alanin. Nah, jadi di sini berikatan sama N-nya. C, C, H, CH3, O, omin. Nah, di sini H-nya kan tadi satu putus kan, jadi tinggal sorry, di sini kan dia H3, dia dalam bentuk kelebihan satu proton ya. Di sini H2-nya lepas, jadi nanti membentuk plus H2O. Jadi inilah ikatan peptidanya. Paham ya?
tripeptida berarti sama. Hanya nanti kita gambar saja di sini ya. Oke. N plus CO. Di sini ini adalah glisin, terus dia berikatan dengan alanin. N, C, C, H, H, CH, 3, di sini O. Nah, ini adalah alanin. Alanin berikatan lagi dengan valin misalnya. Valin berarti C yang ini, C yang ini dia berikatan sama N yang di sini. N, C, C. Sini H, di sini H. Nah, ini R-nya CH, C, C, CH3, CH3, CO, O. Nah, ini N terminus. Ini adalah N terminus. Yang ini adalah karbon terminus. Begitu seterusnya sampai dia panjang. Ya. Itu kalau kombinasinya ada glisin, alanin, valin. Nah, kalau mau kita ubah-ubah juga bisa gitu ya. Bisa saja protein itu tersusunnya adalah alanin, valin, glisin. Alanin, glisin, valin. Itu beda-beda, tergantung proteinnya. Tapi konsepnya adalah dia saling berikatan antara karboksilnya dengan aminonya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, itu tadi ada asam amino saling berikatan, cara ikatannya gimana? Pakai ikatan peptida. Ikatan peptida itu yang berikatan antara siapa? Adalah antara C karboksil dengan N amino. Nah, terus bagaimana setelah dia saling berikatan panjang gitu ya, struktur 3 dimensinya itu seperti apa sih gitu ya? Kan dia tidak berikatan, kalau bahan kimia itu berikatan terus lurus saja, tidak. Ingat bahwa dia punya R kan, R itu beda-beda, ada yang polar, ada yang non polar, ada yang punya sulfur, ada yang tidak punya sulfur, ada yang punya muatan, ada yang tidak punya muatan. Maka interaksinya antar asam amino itu juga akan berbeda-beda. Gitu ya. Nah, interaksi ini akan mempengaruhi struktur 3 dimensi. Maksudnya struktur 3 dimensi itu adalah bentuk wujudnya gitu ya. Kalau kita hanya bicara kayak karbon gitu ya. Karbon ini kan bukan 3 dimensi. Ini 2 dimensi, hanya tertulis di kertas. Ini CH gitu kan. Tapi kan bentuk aslinya bukan seperti ini. Bukan seperti di kertas dia lurus begini saja gitu ya. Tapi mungkin dia ada bengkoknya gitu ya, atau justru malah membentuk bulat gitu, tergantung dari bagaimana interaksi antar unsur-unsur yang ada di dalam senyawa tersebut. Nah, begitu juga dengan protein. Nah, protein ini dia kompleks karena asam aminonya tadi banyak macamnya. Terus dia akan saling berikatan dengan komposisi yang berbeda-beda. Bisa saja alanin valin, terus metionin gitu ya, bisa saja metionin valin alanin, banyak kombinasinya. Nah, jadi struktur protein yang penting kalian pelajari itu biasanya kita bagi menjadi 4 gitu ya.
yaitu struktur primernya, struktur sekundernya, struktur tersier, dan struktur quaternary. Ini apa bahasa Indonesia ya? Quaterner. Ada yang tahu? Kan ini primer, sekunder, tertier, Quarternya, Bu. quaterner. Agak jarang didengar ya. Struktur quaterner ya, quaternary structure-nya. Apa itu? Jadi primary structure atau struktur primer itu adalah cara kita menunjukkan dari urutan asam amino yang ada di rantai peptidanya. Tadi ya yang saya sebutkan bisa saja alanin, valin, metionin, metionin, valin, alanin gitu ya. Nah, urutannya ini itu yang menunjukkan struktur primernya. Seperti protein yang ada di sini. Ada lisin, valin, fenilalanin, glisin, arginin, sistin, glutamin, leusin, alanin, dan seterusnya. Kelihatan di gambar? Kelihatan ya? Nah, urutan-urutan dari asam amino ini, itulah struktur primernya. Jadi kalau orang bilang struktur primer proteinnya gimana? Oh, berarti dia sedang merujuk pada urutan asam aminonya. Dan urutan asam amino ini sangat-sangat penting untuk menentukan struktur 3 dimensi dari proteinnya dan juga fungsi dari protein tersebut. Jadi ada satu saja misalnya di sini ya, kalian lihat kan dia habis glutamin ada leusin ya. Ini ganti saja. Leusinnya misalnya kita ganti jadi gli gitu, glisin. Itu akan berubah fungsi dari proteinnya. Contoh nyata di sini. Misalnya ada pernah dengar orang yang kena sickle cell anemia? Ups. Ini kalau anemia biasa itu kan sel darah merahnya kekurangan zat apa? Kalau anemia biasa. Zat besi, Bu. Zat besi ya. Bentuk dari sel darah merahnya normal, tapi dia kekurangan zat besi. Nah, kalau sickle cell anemia itu bentuk dari sel darahnya itu tidak normal. Yang normal kan kayak begini. Ya. Dan ingat sel darah merah itu hemoglobin itu merupakan protein. Protein tersusun atas asam amino. Nah, jadi urutannya, urutan sel darah merah yang normal itu adalah valanin, histidin, leusin, triptofan, dan sebagainya. Nah, kalau yang sickle cell anemia, yang 6, yang GLU ini, asam amino glutamin itu berubah jadi valin. Yang lainnya sama. Cuman di urutan nomor 6 ada gangguan. Yang tadinya GLU berubah jadi val. Nah, satu saja berubah di sini, dia mengubah struktur dari sel darah merahnya. Nah, inilah gangguan penyakit sickle cell anemia. Itu untuk struktur primer dari protein. Nah, tadi kan sudah urutan dari asam amino. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak lurus begitu saja, pasti dia saling berinteraksi. Ya, ada karbon, ada apa di situ, ada sulfur, itu saling berinteraksi. Nah, interaksinya ini membuat dia menjadi bentuknya macam-macam. Nah, kalau untuk yang struktur sekundernya, itu adalah interaksi antara asam amino yang saling berdekatan. Interaksinya seperti apa? Apakah dia berikatan hidrogen, ada
saling mendekat karena elektrostatik, tadi kan ada yang bermuatan ya, atau interaksi karena hidrofobik, atau karena di situ ada metal ion, dan sebagainya. Nah, interaksinya itu akan membentuk dua struktur. Ya, kita bagi dua struktur. Ada yang alpha helix, ada yang beta sheet. Alpha helix ini mengingatkan kalian dengan apa kalau lihat yang kayak gini? Struktur apa? DNA. DNA, ya. Yang paling sering sekali menjadi contoh DNA itu alpha helix. DNA itu juga protein, ya. Nah, jadi karena dia tadi saling berinteraksi antar asam amino di dalam itu, maka terjadilah struktur sekundernya. Jadi misalnya ini asam amino tadi ya. Asam amino saling ini yang saya pegang, ini asam amino yang saling berikatan. Nah, dia itu tidak akan lurus seperti ini. Nah, asam amino yang di sini dia akan berinteraksi dengan asam amino yang di dekatnya. Karena tadi misalnya karena ikatan hidrogen antara hidrogen dengan oksigen. Nah, jadi itu bisa saja dia bentuknya jadi melingkar gitu ya. Melingkar itu yang disebut dengan alpha helix. Kalau dia bentuknya saling dia melipat gitu ya, melipat terus melipat lagi, jadi begini. Nah, itu adalah beta sheet. Ini contohnya yang di sini ikatan hidrogen itu bisa antara H dengan O ya. Di sini, H dengan O itu ikatan hidrogen. Nah, asam amino yang berdekatan. Jadi ini ada asam amino, ini satu asam amino, terus ini dengan asam amino yang lain. Dia berdekatan, saling berinteraksi. Nah, karena ada ikatan hidrogen tadi, jadi agak ketarik dia. Akhirnya membentuk spiral. Atau dia terlipat, gitu. Terlipat seperti yang ini. Karena ada interaksi antara asam amino yang saling berdekatan itu. Nih ya, alpha helix dan beta sheet. Beta sheet itu artinya asam amino yang dia saling berhadapan ini, dia saling berinteraksi. Nah, setelah dia membentuk tadi struktur secondary-nya, tadi yang primary-nya adalah urutan asam amino, secondary-nya tadi bagaimana, apakah dia terlipat seperti ini atau dia berputar seperti helix gitu ya. Nah, terus masuklah ke struktur tersiernya. Struktur tersier itu apa? Struktur tersier itu ketika struktur sekundernya itu saling berinteraksi. Jadi saling melipat juga. Tadi kan ada yang yang helix ya. Yang helix. Nah, yang helix itu dia terlipat lagi. Terus yang jadinya kayak jadi amburadul gitu loh, kayak mie kusut gitu ya, atau benang kusut gitu. Itulah yang, tapi dia masih satu rantai protein. Itulah struktur tersier. Nah, jadi struktur tersier itu adalah lipatan dari struktur sekunder. Bisa membayangkan? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Kenapa bisa terbentuk interaksi itu? Itu karena ada beberapa, misalnya bisa juga ikatan hidrogen tadi ya, ada interaksi hidrofobik, ada terbentuk jembatan disulfida tadi. Ingat ada beberapa asam amino yang punya sulfida gitu kan. Terus bisa ikatan ionik, karena ada gugus samping yang punya muatan, maka dia saling berinteraksi. Misalnya di sini ikatan ioniknya.
Ini jembatan disulfida, jadi S dengan S saling berinteraksi. Atau ikatan hidrogen, nih ya. Atau juga ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals itu adalah interaksi karena interaksi antar molekul pada jarak tertentu gitu ya. Jadi dia bukan ikatan ionik, dia juga bukan ikatan kovalen, tapi karena ada interaksi antara molekul dengan molekul pada jarak yang memungkinkan. Itu ikatan van der Waals. Ikatan paling lemah sebenarnya ini. Cuman karena dia banyak, dia berdampak pada struktur protein. Nah, jadilah seperti ini kira-kira struktur tersiernya protein. Ini struktur sekunder. Lihat ya, struktur sekunder ada yang helix tadi. Yang ini struktur sekunder yang betasid. Nah, jadi ini sebenarnya tuh satu rantai ya, satu rantai. Nah, ada yang tadi helix, ada yang betasid, itu tuh saling melipat lagi gitu. Membentuk satu struktur adalah struktur tersier. Jadi walaupun di sini kelihatannya banyak, tapi ini sebenarnya satu rantai. Ya, satu rantai protein. Nah, nanti di struktur quaternernya itu baru kumpulan dari beberapa rantai protein. Tadi kan ada satu rantai yang membentuk struktur tersier, ya. Ini satu. Nah, satu yang ini berinteraksi lagi nanti dengan struktur yang lain gitu. Protein yang lain. Jadi ada beberapa protein saling berinteraksi. Itulah struktur quaterner. Contohnya adalah hemoglobin. Nah, di hemoglobin di sini ada 4 protein yang saling menyatu. Ini ya, warnanya beda-beda, ada yang ungu, pink gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dia ada 4 protein penyusun hemoglobin. Masing-masing protein itu berada pada struktur tersiernya. Struktur tersier saling bergabung jadi struktur quaterner. Ini gabungan dari yang saya jelaskan tadi ya. Struktur primernya itu adalah urutan dari asam aminonya. Urutan asam amino panjang gitu ya. Nah, ini dia akan saling berinteraksi. Apakah ada bagian, misalnya di bagian sini berbentuk alpha helix, yang bagian sini nanti mereka berbentuk betasid gitu ya. Akhirnya dia kayak strukturnya beda-beda gitu. Nah, antara alpha helix, betasid gitu, dan antar alpha helix sendiri gitu, dari struktur protein, struktur sekundernya, dia akan melipat-melipat lagi karena saling berinteraksi, terbentuklah struktur tersier. Nah, struktur tersier ini ketika dia bergabung, jadi ini satu protein bergabung dengan protein yang lain, itu adalah struktur quaterner. Saya harap struktur ini kalian ingat-ingat betul, karena nanti seperti melarutkan protein, membuat denaturasi protein, itu yang dipengaruhi adalah struktur 3 dimensinya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, lanjut ya. Untuk sifat fungsional atau fungsi dari protein di bahan pangan itu ada banyak ya. Pertama, kita memanfaatkan tentang solubility-nya atau kelarutannya. Terus kita juga memanfaatkan kemampuan dia untuk mengikat air. Misalnya pada sosis ya. Sosis itu ada kenyal-kenyalnya gitu ya, tidak kering itu karena
kemampuan proteinnya mengikat air, sosis, bakso. Terus kemampuan protein mengikat lemak, fat absorption capacity. Ini terutama sangat penting pada kita ingin memerangkap flavor misalnya. Flavor itu banyak yang larut di lemak. Nah, maka kalau kita ingin membuat suatu produk terus ditambahkan flavor gitu ya, kalau si proteinnya punya kemampuan mengikat lemak yang baik, itu dia juga bisa mengikat flavor. Emulsifying ini salah satu yang paling banyak protein dimanfaatkan di bidang pangan sebagai emulsifier. Terus foaming atau membentuk busa ya, itu juga banyak dimanfaatkan, seperti kalau kita bikin cake, pertama kita aduk dulu tuh telurnya sampai membentuk busa. Nah, ini yang akan membuat cake kita jadi lembut gitu ya, tidak bantat gitu. Itu kemampuan membentuk busa dari protein. Atau bisa juga untuk aplikasinya. Halo? Kayak ada gangguan ya. Masih jelas suara saya? Jelas, Bu. Masih. Oke. Jelas, Bu. Ya. Membentuk busa, terus yang terakhir juga ada kemampuan protein dalam membentuk gel. Untuk gel saya rasa kalian sudah bisa bayangkan lah ya, membentukkan seperti gelatin gitu ya. Gelatin itu protein, permen jelly gitu ya. Jadi supaya gelnya itu bagus, dibutuhkan fungsi dari protein sebagai pembentuk gel. Nah, untuk minggu depan itu kita akan lebih fokus pada bagaimana kita mengisolasi protein, mengekstrak protein. Ya, dari baik bahan dari hewani maupun dari nabati. Nah, salah satu fungsi utama yang harus kita pahami dalam mengekstrak protein itu adalah solubility-nya atau kemampuan larut dari protein itu. Kita tidak bisa mengisolasi sesuatu kalau pelarutnya salah misalnya. Kita mau ekstrak dia padahal dia larutnya di air, terus kita ekstraknya pakai pelarut organik misalnya yang tidak larut air, ya kita tidak dapat bahan yang kita inginkan. Sebaliknya, kalau produk kita sebenarnya dia larutnya di larutan ionik, tidak bisa larutan air biasa yang netral. Maka kalau kita ekstrak dia atau isolasi dia dengan air, maka kita tidak dapat. Nah, jadi penting untuk mempelajari solubility atau kelarutan dari protein. Oke, ada yang tadi sudah beberapa panjang lebar ya tentang asam amino dan sebagainya. Kira-kira dari itu dan dari kalian sudah belajar kimia pangan sebelumnya, apa saja yang akan mempengaruhi dari kelarutan protein? Gunakan imajinasi kalian tadi. Dari materi sudah didapatkan dan juga dari semester-semester awal gitu ya. Jangan takut salah. Jenis larutan dan sifat asam amino. Jenis larutannya, ya. Sifat asam amino maksudnya gimana? Karena ada yang larut dengan air dan ada juga yang tidak larut dengan air. Ya. Jadi tadi tergantung jenis asam amino apa yang ada di protein itu, gitu kan? Komposisi asam aminonya. Tadi ada asam amino yang polar, ada yang non polar. Itu akan mempengaruhi kelarutan. Ada lagi?
Hairullah tadi kayaknya mengaktifkan mic-nya. Tadi Bu kurang lebih bersama dengan Salman, tapi mungkin juga bisa dipengaruhi oleh temperatur. Suhu ya, bisa dipengaruhi oleh suhu. Bagaimana suhu mempengaruhi ini? Bisa lebih dijelaskan? Kayak misal itu minyak goreng kan itu termasuk protein yang bisa rusak kalau suhunya lebih tinggi, terjadi denaturasi protein. Sebentar, minyak goreng itu protein atau bukan? Bukan Bu, salah Bu. Terjadi denaturasi protein kalau kena suhu yang lebih tinggi. Oh, maksudnya ada protein yang digoreng gitu ya? Ikan digoreng misalnya gitu. Iya Bu. Oh ya, bukan minyaknya ya, minyaknya itu bukan protein. Ya, denaturasi protein. Nah, itu yang ingin saya bahas juga di sini nanti ya, tentang denaturasi protein. Bagus-bagus tadi jawabannya ya, Hairullah dan Salman. Jadi, ada beberapa yang mempengaruhi dari kelarutan protein itu. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal protein sendiri itu adalah dari struktur proteinnya. Struktur itu yang mana? Yang tadi ya, yang mulai dari primary, secondary, tertiary, dan quaternary. Terus di tertiary structure atau secondary structure sendiri itu biasanya protein secara alami dia kan tadi melipat-melipat ya, jadi kayak benang kusut begitu. Nah, walaupun sepertinya benang kusut, tapi sebenarnya ada aturannya. Nah, kebanyakan kalau protein alami itu bagian yang hidrofobik atau bagian nonpolar, yang tadi gugus sampingnya nonpolar, itu dia akan cenderung berada di bagian dalam dari bundelan protein tadi. Sedangkan bagian-bagian ikatan protein yang bersifat hidrofilik atau yang suka air, itu biasanya dia berada di bagian luar. Nah, kalau seperti ini bentuknya, bentuk struktur dari proteinnya, maka dia akan lebih mudah larut di dalam air. Nah, tadi yang disebutkan Salman tergantung dari asam aminonya. Nah, tapi tidak hanya cukup dari tergantung asam amino, tapi bagaimana struktur 3 dimensinya. Walaupun dia banyak asam amino nonpolarnya atau hidrofobiknya, tapi kalau dia berkumpul di dalam dan yang di luarnya itu adalah yang hidrofilik, maka dia bisa larut di dalam air. Ya, jadi struktur dari proteinnya, terus tadi komposisi asam aminonya ya, bagaimana urutan asam aminonya dan juga berapa jumlah yang polar, yang non polar, yang punya muatan dan tidak punya muatan. Terus juga ukuran molekulnya. Kalau semakin besar dia proteinnya dan semakin banyak gugus non polarnya, maka dia semakin tidak larut. Tapi semakin kecil dia, walaupun ada gugus non polar tapi di bagian dalam gitu ya, diselimuti oleh gugus-gugus polar, maka dia akan lebih mudah larut. Terus kalau faktor eksternalnya ada kekuatan ionik dari larutan kita. Apakah misalnya larutannya ditambahkan garam gitu ya, sehingga bermuatan larutan kita. Terus tipe dari pelarutnya, tadi bisa air garam, bisa deterjen gitu ya, bisa pelarut organik dan sebagainya. Terus jangan lupa, oh ya tadi belum ada yang sebutkan pH. pH ini paling penting, bukan paling penting ya, salah satu yang penting gitu, yang sangat penting. Terus suhu, nah ini akan kita bahas lebih lanjut tentang pH dan suhu ya. Masih ingat tentang titik isoelektrik tidak? Atau pernah dengar tuh setidaknya titik isoelektrik? Atau belum?
titik isoelektrik atau isoelectric point. Pernah dengar tidak? Harusnya pasti pernah ya, sudah semester 6. Kalau belum pernah dengar berarti terlupa itu. Jadi titik isoelektrik itu titik isoelektrik itu merupakan pH, nilai pH di mana asam amino dari protein itu memiliki muatan yang netral. Jadi pada titik isoelektrik proteinnya tidak bermuatan atau muatannya 0. Tadi kan ada yang positif ya, asam aminonya ada yang positif, ada yang negatif. Toh? Nah, ketika di pH titik isoelektrik, maka dia muatannya menjadi 0. Nah, ketika muatannya 0, inilah titik di mana protein itu memiliki tingkat kelarutan yang paling rendah. Jadi di sini penggambarannya ya. Kursor saya kelihatan tuh? Ini solubility atau kelarutan, di sini pH. Jadi ada di satu titik kelarutannya itu sangat-sangat rendah. Itu adalah titik isoelektrik. Di atas titik isoelektrik kelarutan meningkat. Di bawah titik isoelektrik kelarutan juga meningkat. Ini penggambarannya. Misalnya ada satu protein, kalau dia di atas pH di atas isoelektrik, maka dia bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif, ingat kalau negatif ketemu negatif, dia ngapain? Negatif ketemu negatif? Positif. Menolak. Menolak. Nolak, Bu. Ya, bukan negatif ketemu negatif jadi positif ya. Itu matematika, negatif kali negatif jadi positif. Kalau di kimia, kutub negatif ketemu kutub negatif, maka dia tolak menolak. Kalau dia tolak menolak, maka dia tidak saling menyatu, tidak membentuk apa namanya? Kalau tadi kan berat molekul kalau terlalu tinggi dia tidak larut ya. Nah, kalau dia saling tolak menolak, maka dia tidak beragregat gitu ya, tidak nyatu sehingga lebih mudah larut. Begitu juga kalau pH-nya di bawah isoelektrik, maka muatannya jadi positif. Positif ketemu positif, dia tolak menolak juga. Nah, tapi pada titik isoelektrik tadi ya, muatannya 0. Artinya apa? Ada positif, ada negatif gitu, saling menolkan, saling menetralkan. Nah, kalau saling menetralkan, maka tidak ada lagi gaya tolak menolaknya tadi. Nah, protein cenderung untuk menyatu. Kalau dia menyatu, dia akan, kalau di dalam larutan gitu ya, dia akan cenderung untuk mengendap. Itulah titik isoelektrik. Nah, titik isoelektrik ini digunakan juga untuk mengisolasi protein. Jadi biasanya kita larutkan dulu gitu ya. Kita larutkan, dapat proteinnya, nah terus memisahkan dari larutannya gimana? Atur pH-nya supaya sampai di titik isoelektrik. Nah, kalau sudah sampai di titik isoelektrik yang tadinya dia larut, dia akan mengendap. Jadi bisa kita pisahkan antara larutan dengan protein. Ya, ini salah satu konsep penting jangan dilupakan. Titik isoelektrik. Yang kedua tadi suhu, ya. Suhu itu sangat mempengaruhi protein, terutama dalam hal denaturasi. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi ada yang sudah sebut-sebut denaturasi. Coba dijelaskan dengan kata-kata denaturasi itu maksudnya gimana? Kerusakan protein. Kerusakan protein. Maksudnya apanya yang rusak? Karena akibat suhu yang tinggi sehingga
ikatan-ikatan akan mengalami pelepasan. Ikatannya putus gitu ya. Ya, Bu. Oke, ada yang bilang denaturasi itu adalah proteinnya rusak. Terus rusaknya seperti apa? Yaitu ikatannya terputus. Ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan rusak di situ? Itu yang sering salah dimaknai ya. Bahwa denaturasi itu dianggap proteinnya rusak. Terus lebih salah lagi ketika dibilang rusaknya putus. Nah, jadi kalau putus itu, tadi kalau dia terhidrolisis, itu yang disebut dengan putus ya. Tapi kalau terdenaturasi, itu dia tidak putus. Yang berubah adalah struktur 3 dimensinya. Seperti di sini. Ini kan awalnya protein itu seperti ini, ya, terlipat-lipat tadi kan. Struktur sekunder dan tersiernya. Ketika terdenaturasi, lipatannya itu terbuka. Ini terbuka. Yang tadinya dia melipat-lipat gitu ya, jadi mengembang gitu. Terbuka dia. Nah, denaturasi ini bisa dianggap, bisa diinginkan, bisa juga tidak diinginkan. Jadi tergantung efek yang kita mau apa gitu. Kalau efek yang kita inginkan jadi tidak terbentuk, maka denaturasi ini dianggap sebagai kerusakan. Tapi kalau efek yang gara-gara dia terbuka lipatan dari struktur proteinnya tadi, dia terbuka justru menghasilkan sifat yang kita inginkan, kita tidak bilang dia rusak gitu. Jadi denaturasi ini relatif gitu ya, tergantung. Cuman konsep apa yang dimaksud dengan protein terdenaturasi itu adalah ketika struktur proteinnya itu terbuka, berubah ya. Strukturnya bukan kombinasi asam aminonya. Jadi tidak ada yang terputus di sini. Ya, banyak itu yang memahami bahwa denaturasi itu oh berarti proteinnya terputus gitu. Atau ada juga yang memahami bahwa denaturasi itu proteinnya rusak sehingga kandungan protein di bahan pangannya menurun. Itu juga salah ya. Denaturasi itu tidak menurunkan kadar protein. Kadar proteinnya masih sama. Ya. Cuman bentuknya yang berubah gitu. Tadi kalau bentuknya tadi kayak benang kusut gitu kan. Nah, dia jadi agak tidak kusut gitu, agak terbuka. Nah, tapi efeknya dia bisa mengubah kelarutan. Mengubah kelarutan, ingat kata kuncinya adalah mengubah, bukan menurunkan ya atau menaikkan. Karena dia tergantung jenis proteinnya. Kadangkala denaturasi itu menyebabkan dia jadi meningkat kelarutannya. Tapi kadangkala atau banyak yang kita lihat kalau kita memasak ya, memasak pakai suhu tinggi, denaturasi itu menyebabkan proteinnya jadi lebih tidak larut. Jadi menurunkan tingkat kelarutan. Tapi sekali lagi itu tidak selalu menurunkan kelarutan, bisa saja menaikkan kelarutan. Jadi kalau orang bilang denaturasi itu hanya menyebutkan bahwa strukturnya berubah. Ya, dari yang dia terlipat-lipat menjadi terbuka. Paham ya? Nah, suhu di sini mendenaturasi itu tidak hanya akibat panas, tapi juga pembekuan. Pembekuan itu bisa menyebabkan protein terdenaturasi. Oh ya, dari segi gizi sendiri, sekali lagi dia akan mengubah nilai gizi. Mengubah ini belum tentu jadi lebih buruk ya. Banyak kasus ketika dia terdenaturasi justru lebih mudah untuk dicerna. Karena tadi strukturnya yang sudah terbuka begini lebih gampang untuk dicerna oleh enzim pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh.
Oke. Nah, ini contoh protein terdenaturasi ya. Denaturasi itu ada yang bersifat reversible, ada yang irreversible. Artinya apa reversible? Reversible sama irreversible? Bahasa Indonesia kan ya, reversible dan irreversible itu. Reversible ini artinya dapat balik. Reversible reaksi kimia dapat berlangsung 2 arah. Ya, reversible itu berlangsung 2 arah, bisa balik gitu ya. Irreversible tidak bisa balik atau hanya berlangsung 1 arah. Contoh denaturasi protein yang bisa kalian amati langsung gitu ya, dan bersifat irreversible adalah ketika kalian memasak telur. Telur ketika dipanas awalnya, telur itu bisa larut dalam air ya, water soluble, albuminnya. Nah, terus ketika dipanaskan, maka dia protein terdenaturasi. Denaturasinya bersifat irreversible. Nah, jadinya jadi telur mata sapi yang padat. Dan ini sudah tidak bisa larut lagi di dalam air. Apakah kita bisa kembalikan telur yang sudah matang ini menjadi kondisi awal? Tidak bisa. Ini yang disebut dengan irreversible. Nah, selama terdenaturasi itu terbentuk cross-linking. Cross-linking ini yang tadi, ikatan jembatan sulfida ya. SS-nya saling berikatan, makanya dia jadi mengeras. Gitu. Itu contoh denaturasi. Nah, denaturasi itu tidak hanya karena suhu ya, kalian perlu tahu juga bahwa hal-hal lain itu juga bisa menyebabkan denaturasi. Contohnya denaturasi akibat tekanan, radiasi UV, X-ray, ya, atau violent shaking ini artinya fisik ya, apa namanya kalau kita kocok dia secara cepat. Contohnya dalam mengocok putih telur itu. Kenapa putih telurnya bisa berubah ya, tadinya kekuningan menjadi putih, terus dia membentuk busa, itu karena terdenaturasi. Nah, itu salah satu contoh denaturasi yang diinginkan. Gitu. Jadi kita ingin denaturasinya terjadi. Terus bisa juga denaturasi karena kimia, bahan-bahan kimia, misalnya asam, basa, pelarut organik, garam, deterjen, dan sebagainya. Terus kelarutan protein, ini saya rasa ya terakhir. Kelarutan protein itu juga dipengaruhi oleh kadar garam. Nah, garam itu fungsinya apa? Ketika dia di dalam larutan, garam itu kan ada muatannya ya. Garam itu bermuatan. Nah, muatan yang ada di garam itu dia berperan seperti tameng gitu ya, atau pemisah gitu. Nah, karena dia si garam itu punya muatan, ini yang kecil-kecil ini ya, yang merah biru yang kecil-kecil itu garamnya. Nah, garam itu bermuatan sehingga dia berinteraksi sama proteinnya. Sehingga antar protein ini tidak bisa saling berinteraksi. Jadi kayak ada pembatasnya gara-gara ada garamnya. Sehingga si proteinnya tadi tidak nyatu. Kalau dia menyatu membentuk agregat, maka kelarutannya menurun. Nah, dia apa namanya? Dia cegah supaya proteinnya tidak saling menyatu. Nah, tapi konsentrasi garam itu harus diperhatikan ya. Kadangkala pada konsentrasi yang ini hubungannya ya antara kelarutan di sumbu Y dan konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam di awal-awalnya ketika ditambah tapi dalam jumlah yang sedikit itu kelarutannya langsung meningkat. Kalau ditambah lebih banyak
dia tidak ada efeknya. Tapi ketika ditambah lebih banyak lagi, itulah ketika terjadi disebut dengan salting out, itu ketika justru malah kelarutannya menurun. Kenapa bisa begitu? Karena kalau terlalu banyak konsentrasi garamnya, si garamnya ini malah mengikat air gitu. Jadi dia bukan menjadi penghalang antar protein, tapi justru dia malah mengikat air sehingga si airnya itu tidak lagi berinteraksi dengan proteinnya. Akhirnya protein dengan protein ketemu, maka dia berinteraksi. Nah, kelarutannya menjadi lebih rendah. Oke, itu dulu untuk minggu ini. Nah, jadi saya harap kalian sudah mendapatkan setidaknya konsep dasarnya dari protein yang sebenarnya mungkin sebagian besar sudah kita bahas ya di kimia pangan. Tapi untuk merefresh lagi untuk supaya kita bisa memahami konsep yang lebih dalamnya. Jadi saya harap konsep dasar ini kalian pegang betul, kalian pahami betul. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini untuk materi minggu depan yaitu tentang isolasi protein ya.